Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan episode sebelumnya, pertarungan Majin-Buu melawan Tamagami nomor 1 akhirnya dimulai. Di tempat lain, Vegeta juga melakukan pertarungan melawan Tamagami nomor 2. Namun, kelengahan yang Vegeta lakukan membuatnya harus dimakan oleh monster raksasa bernama Kraken. Semua teman-teman nampak cemas melihat Vegeta dimakan makhluk itu. Goku langsung terbang ke atas untuk memeriksa apakah Vegeta masih bisa selamat. Namun tiba-tiba terjadi sesuatu di dalam air yang perlahan muncul ke permukaan. Rupanya makhluk itu kembali muncul dan berniat untuk memangsa Goku juga. Untungnya Goku masih bisa menghindar dengan cepat. Di saat Goku akan melawan makhluk itu, Goku terkejut melihat Vegeta ternyata telah keluar dari dalam mulut makhluk itu. Goku senang melihat Vegeta yang padahal dia pikir Vegeta dimakan monster itu. Dengan sangat kesal, Vegeta minta Goku untuk diam. Dia katakan kalau dirinya belum terbiasa menggunakan tubuh anak-anak ini. Dari arah jauh, Tamagami nomor 2 langsung menyerangnya lagi dengan tongkat garpu. Vegeta terhempas lagi menuju makhluk itu, namun Vegeta segera berubah menjadi Super Saiyan untuk segera menjauh. Semua serangan makhluk itu yang ingin menangkap Vegeta sudah nggak bisa lagi mengimbangi kecepatan Super Saiyan. Selain itu, Tamagami juga menembakkan banyak serangan laser cendol bertubi-tubi pada Vegeta. Vegeta terus menghindari semuanya. Nampak Kraken juga masih belum menyerah untuk bisa memakan Vegeta lagi. Nah bodohnya, Vegeta malah lengah lagi hingga dia terkena hantaman serangan laser Tamagami. Alhasil, Vegeta terhempas menuju makhluk itu. Makhluk itu membuka mulutnya dan berhasil menelan Vegeta hidup-hidup. Tapi tanpa diduga, Vegeta yang sudah kesal dengan semua ini meledakkan kekuatannya hingga meledakkan mulut makhluk itu. Akhirnya, makhluk itu melepaskan Vegeta pergi dan dia nampak sangat kesakitan. Lalu, makhluk itu memilih untuk pergi setelah gagal menjadikan Vegeta sebagai makanannya. Dan saat ini, Tamagami terus menembakkan banyak serangan laser ke arah Vegeta. Vegeta terus menghindarinya dalam kecepatan tinggi hingga tidak ada yang berhasil mengenainya. Kesal dengan itu, Tamagami lanjut bergerak ke arah Vegeta saja. Vegeta yang udah menunggu itu langsung melepaskan tembakan bola energi yang membuat Tamagami sangat terkejut. Tapi dia masih bisa menghindarinya dengan cara memutar tubuhnya. Saat ini Vegeta juga telah menggunakan Super Saiyan 2 dan mereka segera melakukan pertarungan sengit. Tamagami melakukan serangan dengan tongkatnya, namun Vegeta dapat mengatasinya dan balik memukul jidat Tamagami. Dia juga melakukan tendangan yang membuat Tamagami sangat marah. Habis itu, keduanya lanjut melakukan jual beli pukulan sengit dengan benturan kekuatan yang amazing. Dari pertarungan dahsyat yang mereka lakukan, semuanya nampak merasa tegang dan penasaran siapa yang bakal menang. Goku menyadari kalau Vegeta tadi cuma lagi pemanasan saja. Panzi terkejut, Vegeta ternyata bisa menggunakan sihir juga seperti Goku. Sementara itu, Majin-Buu juga nampak berada di atas angin setelah membuat Tamagami nomor 1 tidak berkutik dalam berbagai serangannya. Gaya bertarung Majin-Buu hampir sama dengan Majin-Buu, di mana semua serangan Tamagami nomor 1 nampak seperti nggak berguna. Bahkan, Majin-Buu melakukan serangan kocak dengan menempatkan pantatnya pada wajah Tamagami. Setelah itu, Majin-Buu berlari seperti anak-anak yang penuh dengan kesenangan. Tamagami cuma melihatnya dengan penuh heran. Arinsu dan Majinku nampak terkejut juga dengan kemampuan Majin-Buu yang sangat luar biasa di atas harapan Arinsu. Tamagami melancarkan berbagai serangan pedangnya, namun sama sekali nggak mampu mengenai tubuh Majin-Buu sedikit pun. Lalu, Majin-Buu berdiri di atas pedang Tamagami yang sontak membuat Tamagami terkejut. Di situ, Majin-Buu segera melepaskan 2 pukulan yang bertujuan untuk mengagetkan Tamagami saja. Tamagami nggak berkutik dengan gertakan yang Majin-Buu lakukan. Entah kenapa Majin-Buu tidak menyerang Tamagami dan malah melakukan duduk santai menghadap ke belakang. Arinsu dan Majinku nampak penasaran dengan apa yang Majin-Buu lakuin. Majinku minta Majin-Buu untuk bertarung lagi. Kenapa dia malah diam saja? Di situ, Majin-Buu segera mengatakan alasannya kalau dia ingin makan coklat dulu. Mendengar itu semakin membuat Majinku dan Arinsu terkejut. Bagi Arinsu ini nggak masuk akal karena Majin-Buu masih dalam tahap pertarungan penting. Pertarungan penting ini nggak boleh disia-siakan. Kesal dirinya nggak mendapatkan coklat, Majin-Buu langsung tantrum dan marah-marah sendiri.
Dia bahkan berguling-guling di lantai seperti anak kecil yang minta coklat sama emaknya. Melihat tingkah Majin-Do yang seperti itu, Tamagami cuma bisa menghela napas panjang. Karena itu, Majin-ku minta uang pada Arinsu dan akan belikan coklat seperti sebelumnya. Sedangkan Tamagami yang udah paham situasinya segera menjenggut tanduk Majin-Do dan menariknya. Lalu, dia segera melempar tubuh Majin-Do menghantam tembok sampai menghancurkannya. Tapi keinginan Majin-Do pada coklat lebih besar daripada pertarungan ini. Dia nggak mau melawan sampai dapat coklat dulu. Melihat anak buahnya diperlakukan seperti itu, Arinsu nampak nggak menyangka Majin-Do sama sekali nggak membalas. Dan nampak Tamagami yang tetap menjalankan tugasnya secara profesional segera bersiap akan menghabisi Majin-Do sekarang. Namun sebelum serangan Tamagami sampai, cerita dipindahkan lagi pada pertarungan Vegeta melawan Tamagami nomor 2. Keduanya nampak masih melakukan pertarungan sengit. Dengan Super Saiyan yang Vegeta gunakan, dia bisa mendapatkan peningkatan kekuatan lebih tinggi hingga Tamagami kewalahan. Melihat itu, Panzi semakin kagum dan yakin kalau Vegeta bisa mengalahkan Tamagami dengan mudah. Neppa juga setuju dengan Panzi. Orang kuat seperti itu, Neppa baru tahu kalau ternyata ada di semesta ini. Lalu, Neppa menaruh tongkatnya dan akan melakukan sesuatu menggunakan kekuatan sihirnya. Dia memberikan energi sihir itu pada Tamagami yang ternyata membuat Tamagami bertambah kuat. Vegeta merasakan hal itu dan nampak begitu kewalahan. Tiba-tiba keluar cahaya besar dari bola naga dan terjadilah ledakan cahaya yang begitu sangat besar. Panzi sampai penasaran apa yang sebenarnya Neppa lakukan. Neppa mengingatkan kalau Vegeta dan Goku sangat suka berkelahi. Jadi dia akan membuat pertarungan ini semakin menarik lagi. Nah, dengan kekuatan Tamagami yang semakin meningkat ini, dia mampu menjatuhkan Vegeta sangat keras sampai Vegeta terjun lagi ke dalam air. Tamagami nggak membiarkannya kabur, dia terus mengejarnya. Pertarungan kembali berlanjut dengan sangat sengit, di mana semuanya menunggu apa yang mereka lakukan di dalam air. Tamagami menciptakan sebuah energi yang menghasilkan pusaran air sangat besar. Dia ingin menggunakannya untuk menghentikan gerak Pangeran Congak. Vegeta yang terkena pusaran air itu sontak merasa sangat kewalahan. Sementara itu, Majin-Do masih berlarian menghindari setiap serangan yang Tamagami nomor 1 lakukan. Meski dengan rasa panik, Majin-Do masih bisa menghindari semua serangan itu dengan gerakan lincah dan konyolnya. Kebisingan mereka membuat para pasukan Gendermari berdatangan dan sangat terkejut dengan pertarungan mereka. Gak cuma itu, dampak besar yang dihasilkan membuat Gomah dan Degesu sadar tentang mereka. Mereka yang masih menonton pertarungan Vegeta ini akhirnya memindahkan channel ke tempat Majin-Do berada. Gomah langsung terkejut Tamagami nomor 1 juga sedang bertarung dengan seseorang yang masih belum dia kenal. Saat ini Tamagami masih terus menggencarkan banyak serangan pedang pada Majin-Do. Sedangkan Majin-ku yang sudah kembali dari warung segera melemparkan coklat itu pada Majin-Do. Di situ, Majin-Do segera melompat dan berhasil memakan coklat yang dilemparkan. Rasa enak dari coklat tersebut membuat semangat bertarung Majin-Do kembali sambil mengeluarkan asapnya. Jadi, dia segera menyerang balik Tamagami dengan menyemburkan energi hijau. Tamagami sontak merasa kewalahan. Majin-Do menambah lagi semburan bola energinya yang semakin membuat Tamagami terdorong jauh ke belakang. Pada akhirnya menciptakan ledakan dahsyat di tempat itu. Dari balik reruntuhan batu, Tamagami bangkit lagi dengan kelelahan. Dan akhirnya dia terjatuh tidak berdaya. Melihat semua itu, Gomah jadi penasaran siapa sebenarnya yang Tamagami lawan. Apakah makhluk itu adalah teman dari para Z-Factor? Degesu segera memindahkan gambar dan menunjukkan ada Arinsu di sana. Gomah sontak terkejut, ternyata itu adalah perbuatan Arinsu. Sedangkan Tamagami nampak bangkit lagi ketika Majin-Do datang ke hadapannya. Majin-Do yang masih belum puas ini segera merubah tubuhnya menjadi putaran bola dan meluncur menyerang Tamagami. Tamagami menaikkan kekuatannya dan menantang Majin-Do untuk bertarung. Keduanya nampak menyerang bersamaan hingga membuat Arinsu yang melihatnya semakin tegang. Majin-ku juga merasa beradrenalin dan penasaran apakah Majin-Do bisa menang melawan Tamagami. Dan nampak dalam tebasan pedang yang Tamagami lakukan mampu dihindari Majin-Do sangat mudah. Di situ Majin-Do melakukan serangan balik dengan cara memanjangkan lehernya dan mengenai wajah Tamagami sangat keras. Meskipun Tamagami menggunakan tebasan secara ganas,
Majindu bisa menghindarinya dengan sangat easy. Abis itu, Majindu menggunakan energi sihirnya di mana keduanya nampak mengadukan serangan mereka. Terjadi ledakan yang begitu sangat besar. Dan nampaklah Majindu berhasil mengalahkan Tamagami yang membuat Tamagami tepar tidak berdaya. Baik Arinsu, Majinku, dan para pasukan Gendermari gak henti-hentinya melongo melihat kekuatan Majindu yang sangat luar biasa itu. Goma serta Degesu juga sampai berkeringat dingin melihatnya. Inilah akhir yang mengejutkan dengan kekuatan Majindu yang ternyata sangat kuat. Entah berapa besar kekuatannya, apakah dia selevel dengan Majin Buu? Di situ Tamagami menyatakan kekalahannya pada Majindu dan menyerah tanpa perlawanan lagi. Dengan kemenangan ini, Majindu segera melakukan tarian alay ala Bu Endut. Arinsu nampak masih gak menyangka dengan apa yang dia lihat. Makhluk yang sebelumnya dia remehkan ini ternyata memiliki kekuatan yang jauh di atas Majinku. Jadi dia merasa sangat bangga, begitu juga dengan Majinku yang sangat senang melihat saudaranya. Jadi Majinku dan Arinsu segera datang untuk memberinya selamat. Tamagami memuji Majindu yang bertarung dengan baik dan penuh semangat. Namun sama seperti saat Goku melawan Tamagami nomor 3, Tamagami nomor 1 juga akan memberikan tantangan terakhir sebelum dia memberikan bola naganya. Di tempat lain, Goma penasaran siapa sebenarnya dua makhluk yang bersama Arinsu. Apakah mereka adalah pelayannya? Degesu juga penasaran apa yang sebenarnya Arinsu rencanakan. Dia begitu sangat kesal dengan kakaknya sendiri. Setelah itu, semuanya berkumpul untuk melihat tantangan terakhir yang Tamagami berikan pada Majindu. Namun, berbeda dengan tantangan Tamagami nomor 3, di sini tantangannya adalah hitung matematika dengan cepat. Arinsu dan Majinku penasaran apa sebenarnya itu. Tamagami menjelaskan, Majindu harus menjumlahkan semua angka yang muncul di dalam bola kuning itu. Kemudian, Tamagami memulai tantangan tersebut dan muncullah beberapa angka dari bola kuning itu. Tapi angka yang ditunjukkan begitu banyak membuat kita saja mungkin kesulitan untuk menghitungnya secara cepat. Setelah semua angka ditunjukkan, Tamagami minta Majindu untuk menjawab berapa jumlah semuanya. Arinsu sontak marah-marah karena nggak mungkin ada seorang pun yang bisa mengingat dan menjumlahkannya dengan cepat. Baginya itu sangat curang dan menipu mereka. Namun Tamagami nampak nggak peduli dan tetap minta jawaban dari Majindu. Nah, nggak disangka Majinku memiliki otak sangat jenius dan tahu jawabannya. Jadi dia segera membisiki Majindu jawaban sebenarnya. Majindu segera menyampaikan jawaban itu pada Tamagami hingga sontak membuat Satria Baja Hitam itu terkejut. Arinsu juga terkejut sekaligus penasaran apakah jawaban itu benar. Semua pasukan Gendermari juga menunggu tentang jawaban tersebut. Dan di situ, bola kuning segera menunjukkan jawabannya yang ternyata benar. Tamagami membenarkan jawaban Majindu hingga Arinsu dan semua pasukan Gendermari terkejut tidak menyangka. Nah, rupanya kelebihan Majinku bukan dari segi fisik tapi dari otak ya. Dia senang bisa membantu Majindu. Di situ, Tamagami akhirnya memberikan bola naga pada Majindu dan membuatnya senang dengan perjuangan ini. Sedangkan Arinsu malah menganggap kalau Majindu lah yang pintar. Dia nggak tahu kalau itu berkat Majinku, bukan? Setelah itu, Majindu memberikan bola naga itu pada Arinsu. Arinsu nggak bisa menahan kesenangannya dan berterima kasih pada Majindu. Lalu, Majindu kembali menunjukkan tarian alaynya. Sedangkan, Majinku ingin minta dipuji oleh Arinsu atas bantuannya tadi. Tapi, Arinsu yang nggak tahu tentu nggak mau melakukannya. Meski begitu, Majinku yang baik hati tentu nggak mempermasalahkannya. Ya sudahlah, yang penting penonton tahu siapa yang jenius. Goma nampak semakin kesal Arinsu berhasil mendapatkan bola naga dari Tamagami nomor 1. Degesu penasaran apakah tujuan Arinsu mengambil bola naga adalah untuk melindunginya dari para Zepector. Tapi Goma nggak percaya karena nggak mungkin Arinsu melakukan hal sebaik itu untuk mereka. Dia berharap kalau bola naga yang ada pada Tamagami nomor 2 tidak bisa diambil oleh Vegeta. Degesu yang panik lihat wajah Goma akan segera mengecek pertarungan Vegeta lagi sekarang. Di situ Vegeta masih terus menahan gempuran serangan yang Tamagami lakukan. Tapi dia perlahan kewalahan karena Tamagami nomor 2 mendapatkan peningkatan kekuatan dari Neppa. Dalam cengkeraman itu, Vegeta segera diledakkan oleh Tamagami di dalam air. Vegeta sampai balik ke bentuk biasa dan tubuhnya jatuh ke dasar lautan. Meski demikian, Vegeta yang gak mau kalah di sini segera merubah tubuhnya lagi menjadi Super Saiyan 2. Dia meledakkan tempat itu hingga Tamagami terhempas ke permukaan.
Terjadi ledakan yang begitu besar membuat teman-teman juga penasaran apa yang terjadi. Nampak Vegeta terus ngeden sekuat tenaga dan nampaklah rambutnya mulai memanjang. Dengan ledakan kekuatan yang begitu dahsyat, Vegeta akhirnya membangkitkan perubahan Super Saiyan 3. Wah, padahal di Dragon Ball Super sendiri Vegeta nggak pernah menggunakan perubahan ini ya. Keluar sinar cahaya yang sangat terang yang membuat Tamagami terkejut melihatnya. Dan nampaklah Vegeta telah sepenuhnya berubah ke dalam bentuk Super Saiyan Gondrong. Goku sontak menjadi kaget dan penasaran sejak kapan Vegeta bisa mendapatkan Super Saiyan Gondrong. Bulma memberitahu sejak lama Vegeta melakukan latihan sendirian. Dan inilah hasil latihan Vegeta selama ini. Tamagami yang gak takut dengan SSJ Gondrong segera menyerang lagi. Namun dia dikejutkan dengan kemunculan Vegeta di hadapannya. Kecepatan Vegeta kini sudah jauh lebih tinggi. Dengan putaran santai, Vegeta segera menendang Tamagami sampai terpental ke laut. Lalu Vegeta masuk ke dalam air juga dengan tatapan santai. Tamagami melakukan serangan lagi, namun dengan mudah tongkatnya Vegeta tahan. Bahkan serangan bertubi-tubi pun mampu Vegeta tahan cuma pakai satu jari saja cuy. Lalu Vegeta menjepit tongkat itu dan mematahkannya dengan sangat mudah. Tamagami sampai penasaran kenapa Vegeta jadi sekuat ini. Lalu Vegeta balik melakukan serangan lagi yang menghempaskan Tamagami berpuluh-puluh meter. Laut pun terbelah menjadi dua. Vegeta lanjut melakukan tendangan-tendangan santai yang menghempaskannya lagi. Kemanapun Tamagami terhempas, Vegeta terus menjegat dan menghajarnya lagi. Habis itu, Vegeta bersiap menggunakan salah satu jurus andalannya. Laser melesat cepat mengarah pada Tamagami yang mendorong Tamagami melayang jauh. Lalu dikasih pukulan keras hingga menghempaskannya lagi. Kemudian Vegeta menghentikan laju pentalan tubuh Tamagami dengan sangat santai. Nah, di situ Tamagami akhirnya memilih menyerah daripada dirinya dijadikan ayam geprek lagi. Mendengar semua itu, Vegeta segera melepaskan tubuhnya dan berakhir jatuh ke laut. Wah, baru juga pemanasan sudah nyerah aja ya. Semua teman-teman nampak senang dengan keberhasilan Vegeta, begitu juga dengan Nappa. Meski bagi Nappa ini sangatlah mengejutkan. Setelah menyambungkan tongkatnya lagi, Tamagami akan memberikan tantangan terakhir seperti Tamagami lainnya. Vegeta terkejut kenapa masih ada tantangan lagi. Tamagami memberitahu Vegeta harus bisa menjawab pertanyaannya dalam 10 detik. Tanpa menghiraukan kebingungan Vegeta, Tamagami mengeluarkan sebuah papan putih. Terdapat sebuah gambar di mana itulah pertanyaannya. Nah, di sini ada pertanyaan cerita, yaitu anak iblis Johnny mendapatkan 15 biskuit dari ibunya dan berjalan-jalan. Setelah makan sepertiga biskuit, Johnny bertemu Jiro si kambing. Jiro minta setengah biskuit yang tersisa. Namun, Jiro mengembalikan 2 biskuit lagi pada Johnny. Lalu Johnny bertemu temannya si anjing dan memberikannya 1 biskuit. Namun Shiro si monyet mencuri 3 biskuit itu. Johnny meneruskan perjalanan sembari menahan amarahnya. Lalu Johnny bertemu Ichiro si ular. Mendengar semua pertanyaan yang rumit itu, Vegeta sampai kesal dan berubah lagi menjadi Super Saiyan. Pertanyaan berlanjut di mana Johnny memberikan Ichiro sisa biskuitnya. Dan sekarang pertanyaannya, berapa biskuit yang dimakan Ichiro? Nah, ada yang bisa jawab? Goku saja sampai pusing berapa jawabannya. Bulma juga sadar kalau Vegeta nggak ahli dalam pertanyaan seperti ini. Setelah waktu habis, Vegeta mengatakan kalau jawabannya adalah 0 biskuit. Alasannya karena ular nggak makan biskuit. Dan gak diduga, jawaban Vegeta ternyata benar. Tamagami lalu memberikan bola naga itu pada Vegeta. Semuanya nampak sangat senang, sekaligus kaget Vegeta ternyata sangat teliti. Lalu Tamagami minta maaf pada Nappa karena nggak bisa melindungi bola naga. Tapi kata Nappa kalau hal itu memang sudah seharusnya terjadi. Tamagami udah bertarung dengan sangat baik. Habis itu Tamagami kembali ke tempat asalnya semula. Setelah kembali, Goku penasaran bagaimana Vegeta bisa tahu jawaban itu. Vegeta mengingat kalau ada ular di planet para Saiyan juga. Jadi dia tahu soal makanan ular. Setelah itu Goku memberikan Vegeta obat serangga pemulih yang sangat ajaib seperti kacang senju. Namun Vegeta nggak mau memakan serangga lagi karena merasa sekarang sudah lebih berkelas. Tapi bagi Goku cara bicara Vegeta nggak seperti orang berkelas. Kemudian Shin mengajak mereka untuk segera menyelamatkan Dende dan mendapatkan bola naga yang ketiga. Namun di sini Glorio sepertinya memikirkan hal yang sangat mencurigakan. Dia memberitahu mereka kalau pesawat ini nggak bisa menyala.
Tapi Panzi yang mengerti soal mesin berhasil memperbaiki pesawat itu. Mereka pun akhirnya pergi ke dunia alam iblis pertama. Di tempat lain, Goma semakin terkejut dan panik. Z-Factor sudah mendapatkan bola naga yang kedua. Degesu juga panik. Mereka akan segera datang ke dunia iblis pertama, tempat di mana Goma berada sekarang. Sadar akan hal itu, Goma nggak bisa menahan rasa kesalnya. Dia mungkin akan dibunuh oleh mereka. Jika begitu hasilnya, Goma akan melakukan sebuah rencana lain. Lalu apa yang bakal terjadi selanjutnya? Apakah mereka akan saling bertemu dan berhasil menyelamatkan Dende? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya Sabtu depan ya. YPB Movie, channelnya anime masa kini.